Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di program kajian Ramadan membaca kitab Melayu di channel YouTube Fakultas Syariah UIN Antasari, Banjarmasin. Program ini menampilkan dosen dan juga mahasiswa dari Fakultas Syariah yang akan mengkaji bab puasa, tarawih, dan juga zakat berdasarkan kitab fikih yang berbahasa Arab Melayu karya ulama-ulama Tanah Banjar. Dalam episode ini, kami akan membacakan kitab fikih berjudul Kifayatul Muhtazi karangan Tuan Guru Haji Abdul Malik bin Haji Abdurrahman, pengasuh Pondok Pesantren Gaudatul Amin, Amuntai, Kalimantan Selatan. Saya, Mulyana, pembawa acara hari ini, mahasiswi semester 2 Prodi Hukum Tata Negara, alumni MA Nurul Hidayah Amuntai. Pembaca kitab kita hari ini ada dua. Pertama Piona, mahasiswi semester 2 Prodi Hukum Tata Negara, alumni Pondok Pesantren Al-Kausar, Sungai Danau, Tanah Bumbu. Dan yang kedua, ada Jena, mahasiswi semester 2, Prodi Hukum Tata Negara, alumni Pondok Pesantren Al-Falah, Banjarbaru. Kita masuki sesi utama, yaitu pembacaan kitab Kifayatul Muhtaji oleh pembaca pertama Piona. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifu rahimahumullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Babu siam. Puasa ialah menahan daripada sesuatu yang membatalkan. Puasa itu mulai dari terbit fajar sampai terbenam matahari dengan niat dan syarat-syarat yang telah ditentukan. Syarat-syarat wajib puasa: Islam, balik, berakal, puasa, mengerjakan puasa. Yang dimaksud balik di sini yang dimaksud adalah orang yang dewasa yang sudah mengalami perubahan biologis. Untuk perempuan yaitu haid dan untuk laki-laki yaitu mimpi basah. Jika belum mengalami haid atau mimpi basah, maka untuk perempuan di usia 9 tahun dan untuk laki-laki di usia 15 tahun. Yang dimaksud berakal tadi adalah orang yang waras dan bukan orang yang gila dan mampu menyelesaikan persoalan setiap yang dihadapinya. Yang keempat, puasa, mengerjakan puasa. Yang dimaksud puasa adalah bukan orang yang sakit keras, yaitu orang yang sehat. Syarat-syarat sah puasa: Islam, berakal, tahu dengan waktu, suci dari haid dan nifas. Tahu dengan waktunya mungkin yang dimaksud di sini adalah tahu waktu imsak dan tahu waktu berbuka. Rukun-rukun puasa: niat mengerjakan puasa di waktu malam. Kalau puasa ini puasa Ramadan atau puasa nazar atau puasa kafarah atau mengqadha, maka wajib meletakkan niat di waktu malam hari karena ada hadis Nabi yang mengatakan wajib memalamkan niat tersebut. Adapun puasa sunnah boleh berniat di siang hari dengan syarat mulai fajar tidak mengerjakan sesuatu yang membatalkan puasa. Lapas niat puasa ada beberapa macam, yaitu nawaitu shauma qadin an adai fardi ramadana hadhihi sanati lillahi ta'ala, atau nawaitu shauma qadin an adai fardi syahri ramadana hadhihi sanati lillahi ta'ala. Artinya sahajaku puasa besok hari pada menunaikan fardu bulan Ramadan ini tahun karena Allah Ta'ala,
atau yang paling pendek nawaitu shoma ghadin an Ramadana. Artinya sahajaku puasa besok hari dari bulan Ramadan. Adapun berniat itu wajib setiap malam. Kalau berniat seperti nawaitu shoma ghadin jami'i syahri, sahajaku puasa sebulanan, maka niat itu hanya jatuh hari yang pertama dan bukan hari yang berikutnya. Menurut Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, tetapi menurut mazhab Imam Malik, sunnah berniat di bulan Ramadan 1 bulan, seperti nawaitu shoma jami'i Ramadana. Menahan diri dari sesuatu yang membatalkan puasa. Sesuatu yang membatalkan puasa: haid dan nifas, gila, murtad, muntah dengan sengaja, bersetubuh dengan sengaja, keluar mani dengan sebab bersentuh-sentuhan atau bersedap-sedap, memasukkan sesuatu ke dalam rongga badan dan yang terbuka dengan sengaja, seperti makan, minum, dan merokok. Sunnah puasa: berbuka jika yakin sudah terbenam matahari, berbuka dengan 3 biji rutop atau kurma muda, kalau tidak maka dengan 3 biji tamarot, kurma yang sudah lumayan tua, kalau tidak maka dengan 1 biji, kalau tidak maka dengan air. Membaca doa Allahumma lakasumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftartu birahmatika ya arhamar rahimin. Membaca doa ini sebelum berbuka. Melambatkan bersahur selama tidak sampai kepada ragu-ragu karena mandi hadas besar sebelum fajar. 6. Memperbanyak sedekah dan mendarus Al-Quran. Memelihara diri dari segala yang diharamkan seperti berdusta, membukakan bagi orang yang berpuasa. 9. Memperbanyak beriktikaf, lebih-lebih 10 akhir dari bulan Ramadan. 10. Mengerjakan sholat tarawih di malam hari. Baik, kita lanjut kepada pembaca kitab kedua, yaitu teman kita, Jannah, mahasiswi semester 2 Prodi Hukum Tata Negara. Dipersilahkan. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi ulumihi bid-dharaini amin. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan yang pertama tadi, yaitu masuk pada masalah-masalah atau yang bisa disebut dengan contoh-contoh. 1. Adapun kalau orang yang sedang hamil dan juga dia sedang menyusui anak kecil, andai kata dia puasa dan membahayakan dirinya, maka wajib berbuka dan mengqodonya. Kalau membahayakan hamilnya atau anaknya yang disusui itu, wajib berbuka, mengqodo serta bayar fidyah. Dua, orang yang amat tua, dia tidak tahan berpuasa, dan orang yang sakit tidak ada harapan sembuh, maka boleh berbuka dan wajib membayar fidyah dan tiap-tiap hari 1 mud. 3. Orang yang sakit biasa dan orang yang musafir jauh, maka dia berpuasa akan menimbulkan bahaya pada dirinya, maka boleh berbuka dan wajib mengqodho.
Yang keempat, adapun bagi orang yang berpuasa kemudian dia jima di siang hari, maka batal puasanya dan wajib mengqodonya, serta wajib pula membayar kafarat dengan memerdekakan hamba yang mukmin. Jika tidak puasa, maka dia puasa 2 bulan berturut-turut di lain bulan Ramadan. Dan jika tidak puasa juga, maka hendaklah memberi makan kepada 60 orang miskin, pada tiap-tiap 1 orang 1 mud makanan. Jika semuanya tidak puasa, maka tetaplah kafarat itu menjadi tanggungannya. Kapan dia sanggup, maka wajib melaksanakannya. Yang kelima, orang yang melambatkan mengqadha puasa dengan tidak ujur sampai bulan Ramadan berikutnya, maka wajib membayar fidyah untuk tiap-tiap hari 1 mud, dan 2 kalau terlambat 2 tahun, dan 3 maka kalau terlambat 3 tahun. Dan demikianlah seturut-turutnya puasa wajib mengqadha. Hari-hari yang disunatkan berpuasa. 1. Hari Arafah, yaitu 9 Zulhijjah bagi orang yang tidak mengerjakan ibadah haji. 2. Hari Asyura, yaitu 10 Muharram. Yang ketiga, hari Tasu'a, yaitu 9 Muharram. Yang keempat, 6 hari bulan Syawal. 5. Hari-hari putih, yaitu tanggal 13, 14, 15 pada tiap-tiap bulan. 6. Hari-hari hitam, yaitu tanggal 28, 29, dan 30 pada tiap-tiap bulan. Yang ketujuh, hari Isnain, yaitu hari Isnain, dan hari Khamis, itu hari Senin dan Kamis. Yang kedelapan, hari Tarwiyah, yaitu hari 8 Zulhijjah. Hari-hari yang diharamkan puasa. 1. Hari Raya Fitrah, 1 Syawal, dan Hari Raya Haji 10 Zulhijjah. 2. Hari-hari Tasyrik, tanggal 11, 12, dan 13 Zulhijjah. Yang ketiga, hari Syak, yaitu tanggal 30 Sya'ban. Dengan tersebarnya oleh kabar antara manusia dengan ada yang melihat bulan tetapi tidak ada yang naik saksi kepada qadhi. Baik, kita memasuki ke sesi pertanyaan. Untuk kali ini ada 2 pertanyaan. Yang pertama, bagaimana hukumnya menelan ludah di saat kita berpuasa? Lalu yang kedua, apakah orang yang berpuasa akan batal puasanya jika ia disuntik? Jadi bagaimana jawaban untuk 2 pertanyaan tersebut? Yang pertama, bagaimana hukum menelan air liur di saat berpuasa? Kak, itu hukumnya boleh karena susah dikendalikan dan ada 3 syarat. Apabila itu masih liur, bukan tercampur dengan darah gusi, dan masih berada di tempatnya, yaitu di mulut. Untuk jawaban yang kedua, bolehkah orang yang berpuasa itu disuntik atau bersuntik? Jawabannya, jika darurat maka diperbolehkan. Asal bukan dari rongga yang terbuka. Dan yang dimasukkan itu adalah obat, bukan vitamin maupun infus atau pengganti makanan. Terima kasih.
Baik, kepada dua teman kita terima kasih atas jawabannya. Sekian sesi pembacaan kitab kita pada hari ini. Semoga apa yang kita baca dan kita sampaikan kali ini berguna untuk semua yang mendengarkan dan melihat, dan berguna untuk kita sendiri. Kami bertiga pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.